Halo, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan berbagi tentang tutorial menggunakan dan juga mengatur notifikasi Google Calendar. Ini sangat bermanfaat untuk membantu meringankan pekerjaan kita sehari-hari, terutama kamu yang bekerja dalam tim. Oke, di video tutorial kali ini akan saya bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah Google Calendar pada komputer, yang kedua mengatur kegiatan dan juga notifikasinya, kemudian ketiga bagaimana mengirim dan mengkonfirmasi kegiatan, yang keempat merubah kegiatan, dan kelima keenam adalah tampilannya di smartphone nanti notifikasi dan juga Google Calendarnya seperti apa. Oke, kita mulai ya. Di yang pertama, Google Calendar pada komputer langsung bisa kita temui lewat akun email Gmail kita. Jadi kita harus buka akun email Gmail, kemudian kita langsung melihat pada 9 titik di kanan atas sebelah foto profil kita ya. Di situ semua aplikasi dari Google ada. Langsung saja kita pilih Google Calendar. Oke, tampilan Google Calendarnya seperti ini. Bisa juga langsung ke alamat websitenya itu ya, calendar.google.com. Bulan sebelumnya bisa kita lihat dan juga bulan setelahnya juga bisa kita lihat. Nah, tampilan Google Calendar ini bisa kita atur untuk bisa kita lihat apakah itu per harinya. Jadi nanti per jamnya di sini akan langsung kelihatan seperti apa. Ataupun juga bisa kita lihat per minggunya. Jadi dalam satu minggu kita akan punya kegiatan apa saja. Bisa juga per bulan seperti tadi tampilan awal ya, yang kita lihat dengan warna-warna kegiatannya masing-masing, ataupun juga dalam 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun ini tidak seberapa terlihat. Saya pribadi lebih suka menggunakan tampilan dalam sebulan. Bagaimana kita bisa menambahkan kegiatan di sini? Kita tinggal klik saja pada tanggal di mana kita mau menambahkan kegiatan, kemudian di kiri atas kita klik create tanda panah. Di sini ada 3 pilihan ya, ada event, kemudian ada task, dan juga ada reminder. Nah, kita pilih yang event atau kegiatan, langsung bisa kita ketikkan judulnya di sini. Ini adalah judul kegiatan, singkat saja karena judul ini nanti akan terlihat di Google Calendar. Kemudian jam pelaksanaannya, dari jam berapa sampai jam berapa bisa disesuaikan. Kalau pelaksanaannya seharian bisa langsung kita centang di all day. Ataupun kalau pelaksanaan kegiatan ini rutin, maka kita bisa memilih di pilihan di sini ya, ada not repeat sini, apakah memang kegiatannya akan setiap hari, apakah setiap Sabtu di minggu terakhir setiap bulan. Nah, semuanya bisa disetting di sini. Kemudian di bagian adjust ini kita langsung bisa memasukkan alamat email Gmail ke rekan-rekan dalam satu tim yang akan kita bagi kegiatannya kepada mereka. Kemudian di bawahnya di sini ada izin aksesnya, apakah mereka yang kita undang ini bisa memodifikasi kegiatan, apakah mereka nanti bisa mengundang teman-teman yang lain, ataupun mereka juga bisa melihat siapa saja yang kita undang dalam kegiatan ini. Di bawahnya, kalau memang kegiatannya membutuhkan Google Meet, bisa disertakan, kalau nggak bisa kita skip. Oke. Kemudian untuk location, di sini locationnya bisa langsung kita ketikkan lokasi karena di sini sudah terhubung pada Google Maps. Karena ini sudah langsung tersambung kepada Google Maps, jadi nanti dari Google Assistant itu juga akan memberikan kita notifikasi di hari-hari kegiatan untuk bisa memberikan estimasi atau perkiraan jarak dan juga waktu tempuh dari lokasi kita saat itu ke lokasi tempat kegiatan itu berlangsung. Oke, kemudian di bawahnya kita bisa langsung menambahkan deskripsi singkat terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Singkat saja di sini ya, dia juga tidak bisa menampung teks terlalu banyak, jadi langsung bisa kita isikan untuk poin-poinnya apa saja. Yang memang poin-poin ini terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian di bawahnya nanti ketika ada dokumen yang harus kita sertakan, kita pun bisa melampirkan dokumen tersebut. Misalnya bentuknya dokumen bisa, foto juga bisa. Nah, di sini misalnya saya berikan salah satu dokumen terkait. Oke. Setelah itu di bawahnya ini adalah bagian notifikasinya. Yang pertama kita klik bagian bulatan berwarna ini. Di sini kita bisa pilih warna yang akan kita jadikan notifikasi di Google Calendar. Kemudian ini bisa kita pilih antara busy atau free. Bedanya kalau busy ini nanti hanya bisa dilihat sedikit, kalau free nanti bisa dilihat lengkap ya, sampai dengan deskripsinya oleh email-email penerima kita. Kemudian di bagian default visibility ini kita bisa memilih antara public atau private.
Nah, saya cenderung menggunakan public karena ini nanti tetap bisa terbaca untuk mereka yang tidak memiliki aplikasi Google Calendar di smartphone. Bawahnya yang bertanda lonceng ini adalah kita bisa melakukan pengaturan terhadap notifikasi, berapa lama notifikasi ini akan kita munculkan sebelum kegiatan itu berlangsung. Bisa jam, bisa hari, dan juga bisa dalam mingguan. Misalnya di sini saya buat 4 hari. Oke, kemudian di sini saya pilih angka 4, dan di sini pilihannya juga notifikasi ini bisa muncul di email, tapi bisa juga tidak. Ketika tidak di email, maka dia akan muncul sebagai notifikasi di smartphone, sama dengan ketika kita memperoleh notifikasi dari aplikasi lainnya, misalnya WhatsApp ataupun yang lain. Ketika sudah, kita bisa review dari atas kegiatannya, kemudian kita klik save. Dengan klik ini kita berarti akan mengirim kegiatan ini ke email penerima yang tadi sudah kita list ya. Oke, kegiatannya sudah masuk di sini, dan ini caranya kita mengkonfirmasi kegiatan adalah kita masuk ke email Gmail kita. Jadi ini adalah email Gmail sebagai yang membuat kegiatan. Di sini siapa saja yang kita undang, apakah mereka sudah menerima undangan itu atau belum, ada konfirmasinya. Termasuk untuk mereka yang belum memberikan konfirmasi juga akan kelihatan melalui email kita ini. Ini contohnya ya. Oke, seperti ini. Kemudian kalau kita mau merubah, tinggal di double klik saja ya untuk dari kegiatan tersebut. Langsung bisa kita melakukan perubahan kegiatan dari sisi manapun, termasuk juga kita bisa menambahkan siapa saja yang akan kita undang di sini. Ketika kita sudah selesai melakukan perubahan, kita klik save, maka nanti perubahan juga akan terupdate di Google Calendar masing-masing penerima. Oke, ini tampilan untuk di komputer. Lalu bagaimana dengan tampilan pada smartphone? Kurang lebihnya sebenarnya sama, kita tinggal langsung masuk ke aplikasi Google Calendar ya di smartphone. Nah, seperti ini sama. Ini tampilannya bulanan, tapi bisa juga kita buat tampilannya itu per hari, jadi terlihat setiap jamnya itu seperti apa. Per 3 hari juga bisa, ataupun jika ingin per minggu. Nah, semuanya bisa. Kita kembali ke tampilan per bulan, dan kalau ingin menambahkan kegiatan, tinggal tanggalnya tanggal berapa, kita klik, kemudian kita klik bagian plus di kanan bawah ya. Di situ sudah ada pilihannya. Kita tinggal pilih event atau pilih kegiatan, dan kita bisa melakukan pengisian yang sama dengan yang tadi kita lakukan ketika kita melakukan pengaturan kegiatan di komputer. Semua menunya sama. Oke. Kita bisa lihat ya, semua menunya sama ya. Oke, ini nanti juga kegiatannya akan muncul di Google Calendar di smartphone. Nah, lalu bagaimana kalau kita nggak punya aplikasi Google Calendar di smartphone? Nggak perlu khawatir, kita tinggal buka aplikasi kalender bawaan smartphone masing-masing. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilannya nanti bisa jadi berbeda karena tergantung jenis smartphone-nya masing-masing ya. Di sini kita bisa lihat juga per harinya ataupun juga per bulannya. Nah, ketika ada kegiatan di tanggal tersebut, maka bisa kita lihat pasti ada tanda titik di atas tanggal pada kalender. Nah, nanti kita tinggal tap di tanggal berapa, kegiatannya akan muncul di situ. Kemudian kalau untuk contoh notifikasi yang muncul dari kegiatan tersebut kurang lebih seperti ini ya notifikasinya ya. Jadi dari kalender bawaan smartphone seperti ini, kemudian nanti kita akan dapat notifikasinya. Sama dengan notifikasi dari aplikasi yang lain. Jadi seperti ini notifikasinya. Ya, untuk beberapa hari ke depan, untuk yang mungkin besok akan terjadi sesuai dengan pengaturan yang kita lakukan notifikasinya pada kegiatan tersebut. Oke, demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat karena dengan diberikan notifikasi ini, hal-hal yang belum terkoordinir untuk kegiatan jadi bisa terkoordinir. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.